Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Penguji Uji Kinerja PPG dalam Jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK YIN Sultan Amai Gorontalo Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Quratun Aini SPDI, Guru Fikih di MI An-Najah, Jalan Asta Tinggi nomor 5, Desa Kasengan, Kecamatan Manding, Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Batch 1 tahun 2025 di LPTK YIN Sultan Amai Gorontalo. Pada hari ini, Jumat 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model deep learning materi Sholat Idain mata pelajaran fikih. Terima kasih, mohon arahan, bimbingan, dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak kelas dipimpin doanya. Duduk siap. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa bersama-sama. Angkat tangan, tundukkan kepala. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada, Bu. Siapa yang belum masuk? Baik. Kenapa udah masuk katanya, Nak? Sakit, Bu. Oh ya, kita doakan ya, semoga Fadil cepat diberi kesembuhan oleh Allah. Amin. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Badan sehat, pikiran cerdas. Yes, yes, yes. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Baik, Ibu cek dulu ya. Silakan kalian lihat di bangkunya, mungkin masih ada sampah atau di bawah bangkunya, silakan dilihat dulu, Nak. Nah, sudah? Sudah, Bu. Selanjutnya lihat pakaiannya, mungkin masih ada yang belum rapi, asduknya, kerudungnya, diperbaiki dulu. Sudah? Sudah. Nah, kalau sudah, silakan duduk lagi dengan rapi dan nyaman. Ibu harap kalian waktu belajar itu bersemangat ya. Nah, selain bersemangat harus konsentrasi. Karena dengan belajar yang semangat, yang konsentrasi, yang sungguh-sungguh, insya Allah kalian mudah untuk memahami apa yang kalian pelajari. Dan selain itu kalian insya Allah akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga nanti apa yang kalian cita-citakan itu tercapai. Ya, jadi ketika kalian belajar itu harus bersemangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Semangat 1. Yes. Semangat 2. Oke. Semangat 3. Semangat. Semangat 4. Konsentrasi. Semangat 5. Siap belajar. Ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Kemudian saya Semangat, apa lagi? punya semangat.
belajar tentang sholat idain, apa perbedaan antara sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha, dan bagaimana cara melaksanakannya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sholat idain. Ya, kita sebagai umat Islam diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan sholat, di mana sholat itu ada sholat wajib dan juga ada sholat sunnah. Nah, sholat wajib itu ada 5 yang diwajibkan oleh Allah kita laksanakan dalam sehari semalam: zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Sedangkan sholat sunnah itu ada sholat sunnah duha, ada sholat sunnah tahajud, ada sholat sunnah tarawih, dan yang sekarang ini kita pelajari adalah sholat sunnah idain. Tujuan kita belajar tentang sholat idain yang pertama itu peserta didik mampu menunjukkan pribadi muslim yang bertakwa dan meningkatkan rasa syukur serta mempererat tali persaudaraan sesama muslim. Yang kedua adalah menjelaskan pengertian sholat idain, terus hukum sholat idain, tata cara serta hikmah sholat idain. Sholat idain ini adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada 1 tahun 1 kali dalam 2 hari raya. Ada hari raya Idul Fitri, juga ada hari raya Idul Adha. Coba Ismin dulu. Yang pertama apa Ismin? Mandi sebelum berangkat ke tempat sholat berdasarkan pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang pertama adalah mandi sebelum berangkat melaksanakan sholat Idul Fitri. Terus selanjutnya apa yang ketiga? Nah, mendengarkan khutbah Idul Fitri. Ketika khotib membaca khutbah, maka kita harus mendengarkan, tidak boleh berbicara, ya. Nah, apalagi berdoa. Selanjutnya, yang enggak. Yang kedua, sholat Idul Adha. Sampai di sini sudah paham semuanya? Ya, lanjut ya. Yang kedua adalah sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha ini merupakan sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Begitu juga dengan tata cara sholat idain. Sholat idain itu hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Ini berdasarkan firman Allah di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi. Ya, lihat hadisnya bisa dibaca di buku yang di buku dalam media. Siapa yang mau baca? Ayo saya baca. Oke Mas, baca. Meningkatkan hati sholat dengan hati miskin. Terus. Membelah sunnah bersaudara, Ya, meningkatkan kasih sayang kepada fakir miskin dan mempererat persaudaraan serta menghapus dosa dan kesalahan terhadap orang lain dengan saling memaafkan. Ya, dengan sholat idain kita bersyukur, yang bersilaturahmi, mempererat tali persaudaraan, kemudian kita saling memaafkan. Ada yang menanyakan? Saya Bu, Ya, silakan. mengapa kita ketika berangkat dan sedang sholat itu disunahkan melewati jalan yang berbeda? Nah, kita disunahkan melewati jalan yang berbeda. Dijelaskan ya, kalau berangkat lewat arah utara, dan disunahkan jalannya adalah arah selatan. Kenapa? Adalah jalannya persaksian kepada kita, yang menyaksikan kepada kita bahwa kita pernah melakukan hal yang baik. Nah, ya, dengan kita melewati yang berbeda, maka jalan yang telah kita lewati itu akan menyaksikan kita, memberi kesaksian kepada Allah
tambahnya penghasilan pahala kita juga akan asal banyak. Perbedaannya itu hanya terletak pada niat dan juga takbir. Niatnya itu berbeda, takbirnya juga pun berbeda. Di rakaat pertama ada 7 takbir. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Baik, kalau tidak ada, Ibu akan Ibu akan bentuk kelompok ya, untuk mendiskusikan apa yang telah kita pelajari. Kelompok di paling selatan ini adalah kelompok 1, di tengah kelompok 2, dan yang di belakang itu kelompok 3. Nah, Ibu akan kasih LKPD, lembar kerja siswa ini. Kalian diskusikan bersama kelompoknya. Nanti setelah itu satu orang sebagai perwakilan untuk maju ke depan untuk presentasikan, ya. Silakan diskusikan bersama kelompoknya. Nah, di LKPD ini silakan kalian perhatikan gambarnya ya. Di sana ada gambar. Kemudian setelah memperhatikan gambarnya, kalian kerjakan soal yang apa yang ada di bawahnya. Paham? Ya, silakan didiskusikan bersama temannya. Baik, dari hasil diskusi kalian bersama kelompok kalian, kalian presentasikan ya, satu orang dan per kelompok satu orang untuk mempresentasikan, kemudian kelompok lain menanggapi ya. Dimulai dari kelompok 1, kemudian dilanjut ke kelompok 2, dan yang terakhir kelompok 3. Silakan kelompok 1 bisa dipresentasikan hasil diskusinya bersama kelompoknya. Sholat Idul adalah sholat berjamaah yang Yasmin. Mengapa umat Islam dianjurkan merayakan Hari Raya Idul Fitri? Ya, silakan kelompok 1 dijawabkan. Karena Hari Raya Idul Fitri merupakan hari kemenangan bagi umat Islam setelah 1 bulan berpuasa. Ada lagi yang mau menanggapi? Sholat Idul Fitri itu adalah sholat sunnah 2 rakaat yang dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal setelah umat Islam melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan lamanya. Ya, bisa lanjutkan ke kelompok 2. Silakan kelompok 2 jelaskan hasil diskusinya kelompoknya. Sholat tidak ingin adalah sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Sholat Idul Fitri dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal, sedangkan sholat Idul Adha dilaksanakan pada 10 Dzulhijjah. Hari Raya Idul Adha adalah hari raya besar atau disebut juga hari raya haji. Pelaksanaan sholat Idul Adha lebih pagi dibandingkan dengan pelaksanaan sholat Idul Fitri, sedangkan tata cara pelaksanaannya sama antara sholat Idul Fitri dengan sholat Idul Adha. Hanya berbeda di ibadah saja. Sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri,
Ini dari kelompok yang lain, ada pertanyaan? Ya, silakan kelompok 1. Ada lagi? Bilang. Ya. Sudah bisa dipahami? Dijelaskan kembali ya, bahwa pelaksanaan sholat Idul Adha itu lebih pagi daripada sholat Idul Fitri. Kenapa? Karena setelah melaksanakan sholat Idul Adha, umat Islam senantiasa akan melaksanakan penyembelihan kurban. Ya, nah sehingga di hari raya Idul Adha ini juga disebut dengan hari raya kurban. Dan mengenai kata cara sholat itu sama dengan sholat Idul Fitri, namun beda di niatnya saja. Seperti itu. Paham? Kalau sudah paham bisa dilanjut ke kelompok 3. Silakan dipresentasikan hasil diskusinya bersama kelompok. Sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha ini menjadi sholat Idul Fitri. Untuk melaksanakan sholat Idul Fitri kita adalah sunnah. Biasanya umat Islam melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid atau di musola. Musola ini dapat menyelenggarakan tali persaudaraan antara sesama muslim. Dan setelah sholat Idul Fitri umat Islam bersilaturahmi dan saling memaafkan. Sholat Idul Fitri dilaksanakan pagi hari. Jarang melaksanakan sholat Idul Fitri sama dengan sholat sunnah lainnya seperti sholat tahajud dan duha. Hanya berbeda niatkan di tanggal takbir. Rakaat pertama 7 takbir dan rakaat kedua 5 takbir. Dan setelah sholat Idul Adha khutbah yang disampaikan oleh khotib untuk mensiarkan agama Islam. Di saat khotib pada khutbah, umat Islam dianjurkan untuk mendengarkan. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya, Lisa, silakan. Saya dengar, silakan. Ya, apa? Masuk lagi. Bolehkah sholat Idain dikerjakan di rumah? Ya, silakan kelompok 3 dijawab. Boleh dikerjakan di rumah. Selanjutnya ada yang mau tanya lagi? Ya, ini dari kelompok 2. Nah, dikerjakan niatnya sholat itu tidak diberkah. Kelompok 3. Sudah ada yang tanya lagi? Ulang ya, niat sholat Idul Fitri. Usolli sunatan li Idul Fitri rakaataini lillahi ta'ala. Sedangkan niat sholat Idul Adha, usolli sunatan li Idul Adha rakaataini lillahi ta'ala. Itu kalau sholatnya sendirian. Namun kalau berjamaah ditambah makmuman. Usolli sunatan li Idul Fitri rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Gitu ya. Sholat Idain ini nah dikerjakan pada hari raya. Nah, biasanya dikerjakan di masjid secara berjamaah. Bolehkah sholat Idain dilaksanakan di rumah? Boleh, tapi disunahkan dikerjakan secara berjamaah. Karena dengan berjamaah pergi ke masjid bersama-sama akan mempererat tali persaudaraan. Ya, paham kan sini? Baik, kalau sudah paham, silakan hasil kerja kalian bersama kelompoknya dikumpulkan ke depan. Dari apa yang kita pelajari dari tadi, apa yang kalian dapatkan? Masalah Idain, Hikmah sholat Idain, apa hikmah sholat Idain? saling memaafkan, mempererat hubungan persaudaraan. Saling memaafkan dan saling mempererat tali persaudaraan. Apa lagi? Apa lagi? Hukum sholat Idain adalah sunnah. Oh, hukum sholat Idain itu adalah Sunnah. Ada lagi? Ya, dapat Ibu simpulkan bahwa sholat Idain itu adalah sholat 2 hari raya. Ya, hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Fitri itu dilaksanakan pada tanggal 1 Syawal, sedangkan hari raya Idul Adha itu dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, pelaksanaannya hari raya Idul Adha ini lebih pagi daripada hari raya Idul Fitri karena setelah melaksanakan hari raya Idul Adha, umat Islam senantiasa akan menyembelih hewan kurban. Sebelum kita tepuk afirmasi. Saya cerdas dan bersemangat bahagia. Saya cerdas dan bersemangat bahagia.
agar lebih jelas kita demonstrasikan ya. Ayo anak semuanya berdiri. Nah, kita demonstrasikan bagaimana tata cara melaksanakan sholat Idain. Seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa sholatnya sama kan, gerakannya sama dengan sholat duha, sholat tarawih, sholat tahajud sama, hanya beda di niat dan takbirnya. Coba di rakaat pertama kita demonstrasikan. Niatnya sudah tahu kan? Ya, niatnya itu usolli sunnatan idul fitri rakaataini lillahi ta'ala. Ayo kita praktekkan. Kalau sholat gimana tangannya? Nah, seperti itu ya. Yo, sebelum sholat kita harus tegak dulu kan? Nah, kita baca niatnya. Usolli sunnatan idul fitri rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, seperti itu ya bedanya. Di rakaat kedua itu sama, seperti itu juga takbirnya, tapi hanya 5 kali. Mengenai sujud, ruku dan sujudnya, tahiyat itu sama seperti sholat biasa. Silahkan kembali. Apa yang kalian dapatkan dari pelajaran yang kita pelajari dari tadi? Apa yang kita dapatkan? Pengertian sholat Idain. Terus hukum sholat Idain. Apa lagi? Tata cara sholat Idain. Bagus. Apa lagi nak? Ayo, apa lagi? Pengertian sholat Idain, hukum sholat Idain, tata cara sholat Idain, serta yang terakhir apa? Hikmah sholat Idain. Bagus. Tangan semuanya. Nah, dari pelajaran ini bagaimana perasaan kalian? Senang. Merasa hebat. Bagus. Apa lagi? Perasaan apa lagi? Merasa lebih baik. Ya, alhamdulillah, semoga bermanfaat ya. Ibu lihat dari hasil kerja kalian hari ini, Ibu apresiasi atas kerja kalian. Alhamdulillah ini baik ya, dan sikap kalian sudah menunjukkan sikap yang baik, semangat dalam mengikuti pelajaran. Sampai di sini saja pelajaran pada hari ini, dan alhamdulillah kalian sudah dapat memahami pengertian sholat Idain, hukum sholat Idain, terus sunah-sunah sholat Idain, tata caranya, serta hal-hal yang membedakan sholat Idain beserta hikmah-hikmahnya. Nah, untuk pelajaran minggu depan kita akan praktek sholat Idain, baik itu sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha. Sampai di sini saja. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Sebelum menutup pelajaran, marilah kita membaca doa bersama-sama. Angkat tangan, tundukkan kepala. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Raditu billahi rabban wa bil islami
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.